dari Mabes Polri, dari Mabes TNI, para menteri. Kalau pemilu tuh yang udah menelentang tidak berdaya tuh diantar surat, Mbah, Nek mau milih siapa Nek, ini suratnya, itu kami dianggap hadir. Sudah berapa, katakanlah kita pemilu yang sebenarnya mungkin Pak Bambang dari tahun 72 kan, sampai dengan hari ini 2024 sudah 52 tahun. Itu kami dianggap hadir, dicari itu yang melaut supaya tidak melaut, yang ke hutan yang jadi buruh supaya tidak bekerja dulu untuk diliburkan tadi, mulai memilih tadi dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif dari kabupaten, kota, provinsi sampai ke nasional. Kita diikut serta. Itu saya bilang sama mereka, anak kecil pun ngerti betul Indonesia ini terbentuk dengan musyawarah mufakat. Kemudian Pak Bambang, apalagi orang ahli hukum, Bang Indra, kedaulatan rakyat negara ini. Sekarang ini rakyat itu tidak berdaulat lagi, harus dipaksa ngikut terus. Tadi mohon maaf, pernyataan Rempang sebagai pulau tidak berpenduduk tadi tahun berapa? Saya nganggap ini Bang 1986. 1986 ya, ditetapkan hutan buru Bang. Sebagai hutan. Ya. 1986. Sepulau Rempang. Jadi kalau ditetapkan hutan buru tanpa ada sosialisasi. Hutan buru. Ini hutan buru Bang. Iya, iya. Hutan berburu itu maksudnya Pak? Nggak tahu. Hutan buru itu status tertinggi untuk kawasan hutan. Jadi kalau hutan buru itu tidak ada pemukiman di dalamnya. Tidak. Ya. Terus ada jenis pohon yang ada kriteria yang tingkatannya itu tertinggi yang harus dilindungi kawasan. Silakan. Iya, kemudian lagi Bang, saya singkat lah ya ceritanya. Kepres 28 1992 dengan gempilan keputusan Menteri Badan Pertanahan bahwa ada di poin itu beberapa poin, kalau memang ada kebun, katakannya lahan garapan, tanaman tumbuh, bangunan dan lain sebagainya tuh harus diselesaikan dulu oleh otorita Batam sebelum namanya berganti menjadi BP Batam. Dengan masyarakat ini baru mereka boleh memberi kepada pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian kalau tentang pemindahan penduduk secara detail betul, nanti suratnya boleh saya tunjuk. Apa nih? Itu harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak sebelah pihak yang kami alami seperti dari bulan Desember 2022 sampai dengan 2023 2024 itu sosialisasinya tuh saya katakan intimidasi. Warga setuju tidak setuju harus pindah. Nah, jadi yang banyak pindah itu ke tempat yang baru tuh boleh dicek data, bukan saya buat fitnah. Itu ini Pak Bambang pegawai Pak, dengan umpama sanksi ini dan segala macam. Kemudian bukan orang Rempang ini, bukan yang numpang ngebon, yang apa. Jadi kalau ada Bang, presentasenya sangat kecil. Kemudian alhamdulillah saya sampaikan dengan para petinggi dari Jakarta yang datang ke rumah. Saya bilang pertama, permintaan saya akui kami orang Melayu yang sebelum merdeka ini sebagai warga negara yang sah. Kami tidak punya legalitas. Bagaimana mengurus legalitas? Saya ini pelaku sejarah. Berdayung sampan pakai perahu kecil ke Tanjung Pinang. Sebelum Batam ini dibangun butuh waktu Bang 6-7 jam ke langitnya dari depan kita dayung. Di waktu itu mau cari makan pun susah. Tanah sudah kita kuasai ratusan tahun. Katakanlah peninggalan Mbah Buyut kita, tugas kita cuma merawat itu. Tapi bagaimana mengurus Bang? Uangnya susah. Di waktu tahun 70 saya mau beli baju tangan panjang aja nggak ada jual. Saya ikut orang juga ke Singapura,
jual ikan ilegal sekedar nukar bahan makanan sama alat tangkap nelayan itu. Ini piringnya, gelasnya itu dari Singapura, yang dibawa itu untuk menteri di Jakarta sana tuh, karena kita belum ada produksi itu. Jadi yang agak sedikit membagus ekonomi Indonesia tahun 80 ke atas. Apalagi Pak Bambang, saya tadi ke ibu kota Batam. Ibu kota Batam tuh Pak Bambang namanya Belakang Padang. Saya dayung ke tempat datuk saya kembah saya tuh 12 jam kalau angin ini nih, angin utara nih. Angin dari depan sama melebihi kita dengan pesawat ke Amerika hampir. Saya pelakunya. Bawa emak saya tuh jual tikar anyaman dan segala macam. Kemudian Bang, saya bilang kami rakyat ini tidak boleh membuat surat itu sendiri. Ada aparatur berwenang memberi legalitas itu. Oh iya, apalagi dua periode Pak Jokowi menggebu-gebu sertifikat gratis dalam waktu yang singkat, sampai juga kampanyenya 2019 di Batam, tapi tidak nyentuh ke sini. Kemudian ada surat balasan dari Kementerian ATR BPN, tidak dilakukan juga sama Kanwil ini, provinsi dan kota ini. Jadi dianggap kami ini kalau itu bukan warga negara Indonesia. Ya, saya bilang letaknya marwah kami orang Melayu ini, marwah harkat martabat itu pada kampung sejarah ini. Kami tidak mau seperti Singapura, dari Pulau Temasek yang dihibahkan oleh Raja Johor itu karena mereka sedikit orangnya agak pintar mempelintir sesuatu. Dari Pulau Temasek, Bang Indra tahu orang Melayu, menjadi Singapura. Selat Malaka menjadi Selat Phillip. Terkadang Pak Bambang, mohon maaf, kita orang Indonesia ini cuma mengaku saja saya gelarnya ini, sayanya ini, kan terkadang Bang kita mempatenkan hak orang lain. Contoh ya, saya pergi ke Padang, saya nanya, Pak, ini laut mana? Samudra Hindia Pak. Saya pergi ke Natuna Anambas, Laut Cina Selatan. Jadi kita mempatenkan itu. Kita megang ini petai apa? Petai Cina. Ini durian apa? Durian Belanda. Kita mempatenkan apa? Nggak ada bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai Rempang ini dianggap investor, investasi ini memang tidak berpenghuni, tak ada jejak sejarah Melayu. Kalau kami ini mau direlokasi semua. Jadi saya bilang Pak Jenderal, siapapun latar belakang Anda, profesor, insinyur, doktor, kalau ini sejarah dihilangkan, Melayu nggak ada pandai, bodoh semua. Begitu juga kita bicara secara nasional, Jakarta dan IKN diacak-acak sama orang asing, apa berdaulat negara ini? Tidak berdaulat. Oh, bicara penguasaan tanah, kan diatur dalam undang-undang tuh 20 tahun tanpa ada sengketa dengan tetangga manapun, lebih sakti dari sertifikat hak milik. Apa gunanya kita ada sertifikat hak milik, segepok tanahnya nggak ada, bermasalah. Cuma terkadang dengan kepentingan politik itu dipelintir yang ini jadi arahnya begini-begini. Apalagi saya bilang bicara konstitusi, apa yang lebih tinggi dari konstitusi rakyat? Coba kita buat konstitusi pulau tak bertuan, nggak jalan konstitusi itu. Kita bernegara, itu kan motor orang tua kita dahulu. Tugas negara dan pemerintah mengantar rakyat itu sejahtera, makmur dan keadilan, Bang. Lebih kurang kan begitu. Jadi kalau ini tidak tergapai, gagal kita. Jadi supaya Bang Indra ini secara detail betul Bang, Bang video betul nih cerita saya. Jadi Bang, alhamdulillah izin Allah Pak Bambang, kami ini dengan Pulau Rempang tinggalnya di pinggir nih. Saya bilang tidak membuat Rempang Eco City jadi jelek, tidak korengan kayak Jakarta. Tapi kita bersama-sama yuk, pengawasan melekat tanpa ada politik di dalam itu. Kita bersama-sama dengan pemerintah berwenang, jangan seperti Batam. Udah Bang, pilih saya tanggung jawab, buat aja rumah. Akhirnya rumah liar menjamur. Akibat rusak politik juga. Itulah saya bilang politikus ini tadi yang merusak tatanan itu. Jadi Bang Indra, 11 kampung yang berada di Rempang ini
persentasenya dengan lahan garapan 20% Bang dari luasan Rempang. Rempang ini katakan 15.000 hektar. Jadi kita di pinggir ini cuma 20%, 3.000. Itu pun tidak nyambung Bang Indra nih kampungnya. Ini nanti pelong sini, nanti sini lagi sini. Jadi maksud saya, kalau dimusyawarah dengan baik, yang sedikit nih boleh kita satukan di sini. Bukan artian saat dikumpul di Tanjung Banun semuanya. Cuma saya di waktu itu nyambung sama Pak Bahlil tuh tidak ini, tak nyambung dia nih tadi. Belum selesai ceritanya dia udah cerita melebar kemana-mana. 20%. Kemudian Bang Indra, Pulau Galang lebih kecil dari Rempang. Itu 2 kampung. Dari luasan Galang tuh Bang cuma 5%, kampungnya 2 aja, kecil-kecil lagi. Sesudah itu lagi Galang Baru. Galang Baru itu lebih kecil dari Pulau Rempang dan Pulau Galang. Ada 3 kampung, persentasenya lebih kurang dengan Rempang 20%. Ada 3 kampung Bang itu. Ada Airlingka, Pak Bambang, saya orang sini kan. Ada Airlingka, ada Kampung Baru, ada Tanjung Pengapit namanya, 3. Jadi sangat sedikit Bang. Sesudah itu saya bilang baru kami dukung investasi yang artiannya aman damai. Barusan ini saya ke kantor Polres setelah peristiwa tanggal 18. Ada itu yang mewakili dari PT Mek. Mas, saya bilang kita manusia nih Mas, apapun warna kulit, apapun ras, apapun agama, kita sama berkeinginan baik. Sekarang saya bertanya dengan Mas pengen lebih baik, anak lebih baik, cucu lebih baik. Bagaimana kalian bisa berinvestasi? Kalau satu besi pun belum terpasang, satu buah batu pun belum diatur oleh manusia, ditaruh di sini sementara, sudah ini timbul keributan dengan warga. Kami tidak bilang ini bahwa ini itu oknum kalian yang melakukan itu. Kami dulu hidup aman damai, tak ada begini. Dengan ada PSN inilah hasilnya semua belum jadi, keributan aja yang kami dapatkan itu semua. Apa sambilnya Pak? Jadi kunjungan ke sini nih mau silaturahmi. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak. Cek juga sejarahnya itu gimana. Iya. Tapi yang jauh lebih penting ini ke depan, apa nih usulnya Bapak untuk ke depan nih kita mesti bagaimana supaya masyarakatnya juga merasa aman. Kalau usulan saya Pak Bambang kan saya dah bilang Pak apa adanya ya. Saya ini tak pandai Pak bohong nih kan. Sebab itu kalau saya bicara saya telusuri dulu. Sekali saya berbohong Pak Bambang, wajah saya ini belum kelihatan, nama saya tuh jangan ketemu Pak Grisman, tak benar orang tua tuh. Jadi saya bilang wajah kita belum kelihatan, Allah dah nutup semua nih berkah-berkahnya. Begitu juga kita ini. Jadi itu saya jaga betul. Jadi Pak Bambang, kami tidak mampu membangun Rempang, Galang dan Galang Baru beserta pulau sekitarnya Bang Indra. Bahasa Melayu tak ada duit Bang, tak kuat finansial, ilmu tak cukup, pengalaman tidak ada. Kita dukung siapapun investornya mau investasi, tapi bersama-sama, tidak saling mengganggu. Saya siap ini Bang Indra, alhamdulillah udah saya uji coba di lapangan. Kalau nolong orang-orang tuh 2-3 bulan, bahkan ada pakai tahunan, nggak usah dibayar. Saya bilang selagi saya mampu, saya bawa rokok, saya bawa minuman, makanan, saya ikhlas bantu kalian. Kalian dapat bantu orang lain lagi. Dulu Pak Bambang ya, sebelum dibangun Batam, kami kan harus nyeberang laut. Saya bilang tadi pasarnya di Tanjung Pinang. Dengan dibangun Batam berapa jam kita boleh pulang pergi Bang, kan gitu. Jadi kalau Rempang dibangun silakan, tapi jangan kami ini mau dihilangkan. Itu yang kami tak terima. Kalau lahan garapan, saya bilang dengan Pak Bambang tadi, kalau udah terkena bayar yang layak, bukan harga 4.200, bukan harga 5.000, bukan harga 20.000. Pak Bambang bayangkan sekarang sebungkus rokok murah tuh di Batam 20.000.
membersihkan lahan semeter petak itu bang, tidak cukup bang ongkos 20.000. Saya ini bekerja keras siang malam nih, saya kerja merawat pantai ini untuk membawa 60 kakak keluarga ini tadi. Tanpa ada kepentingan yang lain-lain, mereka bisa menyekolahkan anak, bisa muliakan anak. Saya dengan merasa bangga semua itu. Jadi hanya dihargai sekitar 4.000 5.000 aja tadi harga tanah. Yang di tengah bang, na'udzubillah 2.000 rupiah, 1.500. Innalillah. Sampai saya bilang, mereka kalian yang orang Sinting apa enggak? Saya bilang gitu. Datang ke sini, mana lahan kalian biar saya bayar. Saya mampu beli sektor, saya beli, kita kembalikan. Kalian menjadi saya menjadi kalian. Enggak gitu. Tentu tugas kita nih, pemerintah mengundang investor untuk investasi, semua kan bicara ini bang, kesejahteraan. Tapi kalau dibayar dengan harga gitu, kapan kesejahteraan? Kemiskinan di depan mata. Itu saya bilang waktu ketemu di kantor Kapolres, PSN ini kalau kita ribut-ribut ini bukan strategis, proyek sengsara nasional. Ya Pak Bambang, tinggal kita menterjemah itu saja. Karena Bang Indra dilakukan betul bang, saya tanggung jawab apa saya ngomong. Sebelah pihak non musyawarah, tidak ada bang, bohong kalau ada musyawarah. Sebab kalau mereka ngundang saya tak pernah hadir. Namanya kita orang tua punya ini kan, punya naluri juga. Ini nggak nyambung juga, ngejak pindah juga. Ngapain buang waktu, buang tenaga dan segala macam kan? Ya Allah. Saya bertanya ya Pak Risman. Iya. Tapi maaf ya kalau pertanyaan saya ini tak baik. Iya. Semalam kami berbincang pula dengan masyarakat kan di tepi pantai sana itu. Iya. Ada yang berpendapat bahwa apapun itu, perusahaan apapun itu kami tak mau pindah. Sementara kalau saya simak tadi Pak Gusman memandang sepanjang musyawarah, ada mufakat, bolehlah kita mengembangkan Rempang ini bersama-sama. Jadi kenapa ada perbedaan macam itu Pak? Perbedaannya ini bang, mungkin selip bahasa itu aja. Yang boleh pindah boleh apa bang? Contoh ya, ada kampungnya itu kecil ya, dengan beberapa jumlah kakak. Dengan dasar musyawarah, tapi bukan dalam artian satu tumpuk di Tanjung Banon. Umpama dia ini katakan tetangga ABC gini dekat. Itu saya bilang dengan para menteri, para jenderal, saya bukan memutuskan. Saya ini dituakan sebagai ketua adat ulayat di sini. Tetap kita dengan dasar musyawarah mufakat. Bukan saya memutuskan ini harus pindah, ini harus apa. Jadi kalau sesuai dengan musyawarah mufakat bang, boleh mereka ini disatukan gitu. Ini dengan catatan biar rumah mereka jelek dan segala macam Pak Bambang, tanahnya tidak berkurang. Kalau dia satu kakak Bang Indra punya 2 hektar, ya dia tetap punya 2 bang. Karena contoh ya, rumah semacam saya gini lah Pak Bambang, kalau ekonomi macet Pak, tak ada nilai rumah nih, panas kita tinggal. Jadi berproses dengan pembangunan dari pemerintah maupun non pemerintah tuh Bang Indra, jelas sekali bukan simsalabim. Lahan garapan untuk penopang ekonomi mereka juga harus ada. Karena sekarang ini nelayan itu tidak menjamin lagi bang. Ini nangkapnya semakin jauh, hasilnya semakin berkurang. Untuk menutupi ekonomi keseharian aja tak cukup, kecuali mereka nih tadi pindah bang ke pertanian. Karena sampai hari ini pemasok sayur mayur ini palawija dan segala macam untuk Batam itu betul-betul Rempang Dalam ini. Rempang Dalam. Kalau untuk perikanan sudah tidak prospek ya, tidak, karena semakin jauh mau berubah sedikit. ke pembudidayaan bang. Kalau sekedar nangkap, karena kita tak pernah nebar bibit bang. Tahunya kita nangkap aja kan, jadi makin punah yang itu. Jadi namanya kampung tuh sekali lagi seperti awal saya tadi Bang Indra, itu harga mati bang, tak boleh dihilangkan sejarah tuh. Contoh tadi abang kan dengan rombongan nyampai ke jembatan 4 Tanjung Kertang namanya bang. Itu saya bilang dengan orang BP, kalau kalian geserkan 1000 meter tak nyambung dengan nama nih. Mungkin mereka entah berdiri entah mancing. Di waktu itu
dapat ikan kertang ini ataupun kelihatan ikan kertang, posisinya di Tanjung, sebab itu namanya Tanjung Kertang. Kalau digeser sejarahnya tak nyambung. Saya bilang di mana-mana pun itu namanya itu tetap ada berkaitan antara satu sama lain. Jadi kalau memang tentang kampung, Bang Indra, itu saya, apalagi abang dari orang Melayu, tak dapat abang ini tanggalkan itu kan. Tidak bermaruah bang, tidak punya harkat martabat kita kalau kita, tempat sejarah kita di otak atik nih, mau dihilangkan itu kami tak terima. Itu harga tak boleh diperundingkan lagi itu. Yang boleh kata saya dengan abang tadi, kampungnya umpama tadi di sini numpuknya banyak, sini tadi ada berapa unit aja rumah, karena alangkah bagusnya ditata kalau pemerintah mampu. Sedangkan saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, Malaka tuh abang bayangkan kampung tuh dilestari, dipugar, bahkan mereka daftarkan ke badan UNESCO tuh, warisan dunia tuh, supaya jadi tempat sejarah kan. Anggota DPR dari Kepri apa yang mereka buat? Tak ada yang buat sama sekali bang. Saya pergi ke Jakarta, batang hidung pun tak nampak, DPD-nya tak nampak, DPR ini di waktu itu almarhum Nyat Kadir tak nampak, Dharma Setiawan dari DPD tak nampak, Ria Satarika tak ada muncul, Chen Siulan tak muncul, Ari Pinto tak muncul. Mana yang saya ingat tuh, yang menerima saya terharu saya bang, Pak Yanuar Prihatin dari Jabar, Ibu ini Mbak Ratna Julita Sari dari Jawa Timur. Dari ujung ke ujung Jawa tak nyambung tuh, menerima kami di fraksi 2 PKB. Sudah tuh DPD, Bang Indra bayangkan sedih atau tidak kita nih tadi. DPD itu non partai, betul-betul mewakili daerah nih. Butuh daerah tuh apa, yang kurangnya apa, yang tidak ini apa nih, tidak ada kesetaraan apa, itu yang disampaikan oleh DPD. Bahasa Melayu satu ekor pun tak keluar bang. Yang nama Ria Satarika, yang nama Dharma Setiawan, Hari Pinto tak keluar takut. Pada CCTV saya mandang di gedung MPR DPR RI itu mungkin berapa mobil pun tak muat ngisi di banyak CCTV. Satu orang tak berani bang. Jadi mereka yang kami pilih dari sini tuh cuma untuk mereka saja, tidak menyampaikan aspirasi. Abang ngertilah abang orang Melayu. Saya nengok dari televisi, saya dah paham Pak Bambang sering tampil. Ini orang diperhitungkan dan masuk di nasional. Bang Indra, saya nengok hanya orang Melayu nih. Saya kata ada Indra Giri segala macam nama nih kan. Ini diperhitungkan orang. Abang sering tampil. Kalau benda wajah pun tak nampak di TV bang, apa ada masuk kategori orang hebat? Tak, itu aja budak kecil mendapat nilai. Jadi seperti itu bang. Kalau investasi bang, saya orang tua nih, saya bilang dengan keluarga kita tuh di Semulang di mana tempat rapatnya sini, mereka identik manggil saya nih bang, ada manggil abah, ada manggil Pak Mok, ada manggil Pak macam-macam lah. Pak Mok tak bisa nolak investasi. Saya ini orang tua, bercakap nih saya pelajari dulu. Nanti kalau begitu 1 bulan, 2 bulan, belum ada actionnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ke atas, ini gara-gara orang tua ni lah. Investor nak masuk tak boleh, semua tak boleh. Kami nak datang ke bapak, ke Pak Mok, siapkan lapangan pekerjaan. Kami kan tidak nolak investasi. Jadi saya perlu pemikiran matang menyampaikan, bukan asal ngomong. Itu Bang Indra. Kalau mereka Bang Indra, saya bilang silakanlah awak nak ini. Termasuk juga lah bang, karena saya orang tua kan, yang pindah ke Tanjung Banun. Saya tidak ada hak melarang kalian, saya tidak ada hak menganjurkan kalian. Kalau saya menganjurkan kalian pindah, gara-gara orang tua ni lah garatok. Kami baru pindah 2 bulan, rumah dia dah miring, rumah dah retak, salah lagi saya melarang pindah. Ini gara-gara tok lah. Kami rumah setapak itulah, dinding GRC, dindingnya kulit kayu. Ini kami nak dapat rumah molek, dia melarang pindah, tak jadi salah juga saya. Kalian punya hak, cuma tolong ingat pesan saya, tugas kita ni bukan membangun kampung, merawat kampung dari leluhur kita, dari mbah buyut kita. Itu letaknya maruah kita nih, bukan membuat. Sepelit-pelitnya Anda kita berkampung. Contoh Bang Indra datang,
Pak, tolong Pak, Bobby, abang beritahu Tok, abang nak beli ni, anak abang tak nyaman tinggal di kota, nak tinggal di kampung. Sepelit-pelit saya, Bobby datang 3 kali, aku kasih tahu dengan Bang Indra, kalau tak mampu bayar cash, bayar cicil aja. Kalau berurusan sama kita bang, kalau berurusan sama perusahaan gede tuh ceritanya dah lain. Nah ini proses ini mimpi kalian akan mendapat kembali seperti itu lagi. Karena ini bang, mohon maaf ya, mereka mengakui cerita saya itu, baik polisi TNI, enak ya Pak ya di Rempang, kami malam-malam mobil rusak dipanggil 1 orang yang datang 10, mendorong sama-sama, yang ini sakit tahu semua, orang ini siapa namanya, 1 kampung 2 kampung tuh hafal. Di Batam mana? Lulu gua. Mereka mengakui bang. Baru ini ada mobil itu dah macam anak juga dengan saya kan. Orang kita Melayu di Polsek tuh Bang Asmir, rusak. Datang kami tengah malam, abah tak usah datang, malam-malam masuk angin. Tidak, saya orang tua, saya nak nengok awak. Mendorong, bukan bayar kan. Itulah Pak Bambang, yang itu yang tidak kami dapati di kota. Nanti lebaran kunjung ke sini, ini nanti hari ini kunjung ke sini, yang ini sakit ini semuanya tahu kan, tak pernah itu kami dapatkan. Nanti Bang Indra sampailah usia saya ini rindu nak balik kampung macam mana. Jadi kini lembaga, institusi, pejabat siapalah yang bisa diharap? Jadi ke depan ini bang, setelah mereka dilantik, alhamdulillah ada juga lah bicara-bicara, walaupun kita belum duduk seperti ini Pak Bambang. Saya berharap dengan mereka duduk bersama, musyawarah mufakat lah. Saya minta itu aja. Mereka itu siapa Pak? Wali kota terpilih, gubernur terpilih. Jadi itulah bang, dalam artian kalau tidak selesai ini tetap acuan kita ke Jakarta. Didengar atau tidak kita dah nyampaikan itu, iyalah semampu kita lah bang. Kami tetap bertahan dengan cara kami tadi. Biarlah kami tidak mempunyai legalitas dan segala macam, tapi kami tidak, bahasa sedang, tidak nyerobot hak orang lain. Kami tidak maling hak orang lain. Itu kedudukan dihukumkan rakyatnya sama. Tidak ada ini sebenarnya kan, sama bisa memiliki, sama bisa berusaha, sama apa. Bahkan kalau saya buat acuan yang paling terdekat Bang Indra, di Batam saja, kalau kampung lama, kampung adat ulayat di Batam boleh berdiri di Rempang, tidak, buang aja sila kelima itu. Keadilan sosial kan tidak repot-repot, tak usah kita acuan nasional. Kenapa di Batam ada Tanjung Uma, ada namanya Batu Merah, ada namanya Tanjung Riau, Telaga Punggur, Dapur 12, kampung-kampung ulayat adat itu boleh di Rempang? Ngapain tak boleh? Apain daerah di luar ini Indonesia? Jadi udah buang aja sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada lagi kan. Bang minum bang? Udah cukup lah bang ini video saya tuh. Kalimat apa penutup tadi bagus. Halo. Buang aja lah Pancasila. Atau Iya. salam. Salam om. Itu lagi semua. Ya soleh. Usia berapa ini Dato? Ya? Usia berapa Dato? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Masya Allah. Cucu yang keberapa ini? Cucu yang keempat. 1, 2. Oke. Kalau dari ponakan apa, alhamdulillah bang, udah bercicit ya bang. Oh bercicit. 4. Jadi saya sampai hari ini kita bertempat di sini, alhamdulillah bang, saya sudah 6 generasi. Saya keempat. Ya. Selain intimidasi, ada tak mencoba untuk berjuangkah itu? Lurah, Puskesmas, Posyandu, Polindes, jalan minta lahan dengan warga semua Pak Bambang, menunjukkan BP Batam itu tidak ada HPL-nya di Rempang dan Galang ini, cuma ada di Rempang secuil Bang Indra. Waduk Rempang, waduk Monggak tuh tempat Bobby. Nah, di Galang tuh bang, yang ada bekas ini yang di sekarang rumah RSKI itu, rumah sakit COVID itu bekas pengungsi P6 80 hektar.
lain itu 0% tak ada semua. Itu mereka tadi bermohon ke Kementerian KLHK nih masih Ibu Siti Nurbaya tuh. Jadi secara bicara betulnya belum dapat lagi penurunan status itu. Cuma Raja Antoni itu aja berkuar-kuar berdiri bersama dengan Erlangga. AMDAL-nya pun tak ada. Jadi belum ada HPL sehingga BB Batam belum mempunyai alasan. Karena ini Pak Bambang dari Kepres 28 itu saya bilang harus dibebaskan dengan warga dulu nih, secara musyawarah mufakat. Jadi umpama Bapak sudah membebaskan dari Bobi, sudah selesai baru boleh ngasih ke Bang Indra. Kan gitu proseduralnya tuh. Dan itu kan sudah dinyatakan oleh Ombudsman ya bahwa ada salah dalam proses. Salah, belum dilakukan hari ini. 1 meter pun belum ada dibuat mereka deh. Terus apa haknya MEK ya kalau gitu? Iya. Komnas HAM juga